selama 45 menit ke depan, seperti biasa pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita akan belajar sekaligus sama-sama menyimak pembahasan model-model soal UTBK yang biasanya sering muncul pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi untuk hari ini kita fokus pada pengetahuan dan pemahaman umum atau biasa kita sebut dengan PPU. Tanpa berlama-lama lagi, kita cek bentuk soal nomor 1. Oke, jadi di dalam soal nomor 1 ada 5 kalimat, ada 5 bentuk kalimat pernyataan. Jadi sebelum adik-adik baca kalimatnya, kita cek dulu apa petunjuk soalnya. Jadi kita sama-sama perhatikan. Soal nomor 1, kalimat-kalimat tersebut yang dapat dipasifkan adalah kalimat nomor. Jadi yang ditanyakan kalimat pasif. Kalimat aktif dan kalimat pasif. Apa perbedaan kalimat aktif dan kalimat pasif? Jadi, kalau kalimat aktif, subjeknya sebagai pelaku, sedangkan kalimat pasif, penerima tindakan. Jadi, kalau misalnya kalimat aktif, subjeknya berupa pelaku, kalau kalimat pasif, penerima tindakan. Nah, sebelum adik-adik memilih jawabannya, sebelum kita sama-sama membahas, kalian harus tahu dulu bagaimana cara menentukan pola kalimat atau unsur-unsur dalam kalimat. Yang mana itu unsur-unsur dalam kalimat? Ini juga sudah pernah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya. Unsur kalimat ada 5. Ada subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Apa ciri dari subjek? Jadi ciri dari subjek bisa menggunakan pertanyaan siapa atau apa. Artinya apa? Jadi kalau misalnya siapa berupa orang subjeknya, kalau misalnya apa berarti berupa benda. Kemudian yang kedua ada predikat. Predikat ada beberapa, bisa berupa kata dasar. Jadi kalau misalnya predikatnya berupa kata dasar, adik-adik bisa cek, bisa verba, kata kerja, nomina, kata benda, atau adjektiva, kata sifat. Atau predikat berimbuhan. Biasanya predikat yang sering muncul itu predikat berimbuhan. Jadi adik-adik sisa cek, cari kata yang menggunakan imbuhan. Imbuhan apa? Yaitu imbuhan me, ber, di, atau ter. Jadi kita cari sama-sama nanti mana kata yang bisa memungkinkan sebagai predikat. Jadi saya tekankan imbuhan predikat itu bisa berupa yang berimbuhan. Misalnya me, ber, di, dan ter. Imbuhan me dan ber merupakan predikat aktif. Di dan ter predikat pasif. Oke? Jadi kalau misalnya predikatnya imbuhan me, misalnya membuat, ketika mau diubah menjadi pasif, katanya berubah menjadi dibuat. Tapi kalau misalnya bermain tidak bisa menjadi termain. Oke. Setelah predikat ada unsur lain yaitu objek. Nah, apa ciri objek? Jadi kita sederhanakan, kita simpulkan karena objek itu banyak ciri-cirinya. Objek dapat dipasifkan. Oke. Dapat dipasifkan artinya ketika objek berpindah ke depan bisa berubah menjadi subjek. Nanti kita lihat contohnya. Kemudian sedangkan pelengkap kebalikan dari objek yaitu tidak dapat dipasifkan. Sekarang yang terakhir, unsur yang terakhir ada keterangan. Keterangan itu banyak, keterangan tempat, keterangan cara, keterangan waktu. Jadi kita simpulkan saja, keterangan ketika ada preposisi atau konjungsi atau didahului oleh preposisi atau konjungsi. Jadi apa nama lain dari preposisi? Preposisi adalah kata depan, sedangkan konjungsi adalah kata hubung. Jadi inilah 5 unsurnya. Subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan. Nah, contohnya saya kasih contoh yang sederhana. Misalnya, ibu membuat kue. Jadi kita cari, kita tentukan dulu predikatnya yang pertama. Nah, kita cari kata dari depan. Adik-adik cari, ini kan ibu tidak berimbuhan, sini berimbuhan. Berimbuhan apa? Berimbuhan me. Jadi predikatnya di sini.
Siapa yang membuat? Pakai pertanyaan siapa karena berupa orang. Jawabannya ibu. Dapat SP-nya. Sekarang kita mau cek setelah predikat apa. Jadi cek di sini setelah predikat yang ini tidak ada ciri-ciri konjungsi atau preposisi. Berarti bukan keterangan. Kita mau cek antara pelengkap atau objek. Ini yang saya maksud. Jadi mudahnya adik-adik uji. Pindahkan ke depan, kue pindah ke depan, jadi seperti ini kalimatnya. Nah, ini kan berimbuhan me. Jadi kalau misalnya kita mau ubah menjadi kalimat pasif, predikatnya berubah menjadi imbuhan di. Berarti kue dibuat oleh ibu. Oke. Jadi seperti ini kalimat pasifnya. Ini kalimat pasif. Ini kalimat aktif. Kalimat aktif karena predikatnya berpredikat aktif, sedangkan ini berpredikat pasif. Oke, jadi sekarang kita realisasikan dalam 5 soal, 5 pernyataan. Perhatikan kalimat pertama, Ibu Linda mengajarkan mata pelajaran bahasa Indonesia. Berarti kita cari predikatnya. Predikatnya mengajarkan. Siapa yang mengajarkan? Ibu Linda. Dapat subjeknya. Sekarang kita mau cek di belakang. Setelah predikat, ada kata mata pelajaran bahasa Indonesia. Objek atau pelengkap. Mata pelajaran bahasa Indonesia diajarkan oleh Ibu Linda. Kalau misalnya saya pasifkan, berarti logis kalimatnya. Ini objek. Kemudian kita cek kalimat kedua. Rumah besar itu terbakar tadi malam. Predikatnya yang mana? Jadi kita cari yang berimbuhan. Ini kan tidak berimbuhan. Sini. Terbakar. Oke. Apa yang terbakar? Rumah. Rumah besar. Berarti kata rumah sebagai subjeknya. Ada kata tadi malam. Ini menunjukkan keterangan waktu. Oke. Kita cek kalimat ketiga. Adik menangis dengan keras. Predikatnya menangis karena berimbuhan me. Jadi kita cari yang berimbuhan. Siapa yang menangis? Adik. Ada kata dengan keras. Nah, di sini langsung keterangan. Kenapa keterangan? Perhatikan ada kata dengan. Yang itu yang merupakan konjungsi. Yang ini. Terus kalimat keempat, buah anggur ini bermanfaat untuk kesehatan. Jadi predikatnya yang mana? Buah anggur ini bermanfaat. Jadi apa yang bermanfaat? Buah anggur. Oke, dapat SP-nya. Kita cek setelah predikat, ada kata untuk kesehatan tubuh. Bukan objek, bukan juga pelengkap, melainkan keterangan. Kenapa keterangan? Ada kata untuk ciri dari kata depan atau preposisi, berarti masuk dalam ciri keterangan. Kemudian kalimat kelima. Pada bahasa Indonesia yang baik dan benar membicarakan ejaan dan ragam. Ini kalimat kelima termasuk kalimat yang mudah. Kenapa? Dari kata pada ini masuk cirinya preposisi atau kata depan. Oke, pada sampai titik ini semua berupa keterangan atau S dan P-nya tidak ada. Jadi kalimat ini termasuk kalimat yang tidak efektif juga. Oke, berarti kita cek soalnya. Kembali ke soal kalimat-kalimat tersebut yang dapat dipasifkan. Jadi yang dapat dipasifkan yaitu yang ada objeknya tadi. Kalau misalnya tidak ada objeknya itu tidak dapat diaktif pasifkan. Jadi yang ada objeknya cuma opsi alfa saja. Berarti jawabannya kalimat pertama. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tentang unsur kalimat? Silahkan bertanya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Apa yang ditanyakan dalam soal nomor 2? Yang merupakan contoh kalimat aktif. Jadi yang ditanyakan kalimat aktif. Sedangkan tadi sebelumnya yang dapat dipasifkan ya. Oke. Jadi kita cek dari alfa sampai error. Opsi alfa, kebahagiaan itu telah dirampas adiknya di saat dia ulang tahun. Yang mana predikatnya opsi alfa? Jadi kita cari kata yang berimbuhan ya. Ini kan tidak ini. Telah dirampas sebagai predikat. Intinya predikatnya dirampas. Oke. Ini sebagai subjek. Kemudian ada kata adik. Ini masuk apa? Objek atau pelengkap. Jadi kalau misalnya dapat dipasifkan,
dapat diaktifkan karena ini kalimat pasif. Jadi opsi alfa ini masuk sebagai kalimat pasif. Kenapa? Karena predikatnya berimbuhan di. Jadi kita mau aktifkan. Adiknya telah merampas kebahagiaan itu, berarti boleh di sini objek. Di saat ulang tahun masuk keterangan. Di adalah preposisi. Kita cek opsi Bravo. Dia bekerja sebagai akuntan di Jakarta. Predikatnya bekerja. Siapa yang bekerja? Oke, ada kata sebagai. Sebagai akuntan di Jakarta ini masuk keterangan. Kenapa? Karena sebagai masuk juga preposisi. Oke, kemudian ini kalimat aktif ya. Kalimat aktif karena predikatnya berimbuhan ber. Opsi Charlie, bunga yang besar di dalam pot ditanam ibu. Predikatnya yang mana? Yang ini ya, ditanam. Kak, kenapa ini? Ini kan tidak bisa sebagai predikat. Besar ini tidak bisa sebagai predikat meskipun berupa kata dasar karena ada yang di depannya. Oke, jadi kalau misalnya ada ya, itu masuk dalam perluasan. Apa yang ditanam ibu? Bunga yang besar. Berarti ini subjeknya. Kemudian ini objek atau pelengkap. Ibu menanam bunga yang besar dalam pot. Berarti oke. Berarti ini kalimat pasif karena berimbuhan, predikatnya berimbuhan di. Sekarang kita cek opsi delta. Setelah kejadian itu, Roni langsung terjerembab ke sawah. Perhatikan karena di sini ada koma, kembali ke aturan tanda koma, anak kalimat mendahului induknya, makanya pakai tanda koma. Jadi ini anak kalimat, induknya pasti yang setelah koma. Oke, berarti ini predikat. Subjek ke sawah keterangan. Oke. Opsi error. Dalam rapat itu membicarakan masalah penurunan prestasi mahasiswa kedokteran. Jadi opsi error sama kasusnya dengan soal sebelumnya, yang pernyataan kelima yang kata pada. Dari kata dalam sampai titik di sini, ini cuma merupakan keterangan semua. Kenapa keterangan semua? Karena tidak ada yang menandakan anak kalimat, induk kalimat seperti opsi delta. Ini kan kata dalam masuk dalam preposisi, berarti masuk keterangan semua. Oke, kita sudah sama-sama mencari pola kalimatnya. Sekarang yang diminta dari soalnya, contoh kalimat aktif adalah, jadi kita mau cek, kalau opsi Bravo, ini kan kalimat pasif, berarti ini pasif juga. Ini tidak ada keterangannya. Oke, tidak ada subjek predikatnya. Oke, jadi kalau misalnya opsi alfa memang bisa diaktif pasifkan, tapi kan yang diminta contoh kalimat aktif, bukan mau dipasifkan. Berarti alfa tidak bisa. Dia bekerja sebagai, ini kalimat aktif, ditanam pasif, berarti jawabannya dalam opsi alfa. Jadi bagaimana cara membedakan Kak? Jadi cek saja dari predikatnya. Ini kakak tulis lagi, jadi kalau misalnya predikatnya berimbuhan me dan ber, ini aktif, di dan terpasif. Oke, makanya dapat jawabannya opsi alfa, yaitu kalimat aktif sesuai dengan soalnya. Oke. Ada yang ditanyakan tentang kalimat aktif pasif? Silahkan bertanya, adik-adik boleh kirim pertanyaannya ke kolom chat. Sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Soal nomor 3, apa yang ditanyakan dalam soal nomor 3? Jadi ada kalimatnya yang ditanyakan, kata gembur. Kata gembur pada kalimat di atas memiliki lawan kata, berarti lawan kata antonim. Oke, adik-adik harus tahu dulu apa artinya itu gembur. Cekungan Bandung secara geologis terdiri dari hasil endapan aluminium danau ini ya. Oke, jadi kita cari gembur di dalam KBBI itu artinya tidak keras. Tidak keras atau lunak.
Ini. Karena yang dicari antonimnya berarti cari kuat kan kurang tepat. Berarti kalau kuat lawan katanya lemah ya. Berarti pekat juga tidak. Teguh, padat, cair lawan katanya berarti jawabannya opsi error, keras. Karena tadi arti dari kata gembur yaitu tidak keras atau lunak. Berarti lawan katanya dari kata gembur adalah lunak. Jawaban soal nomor 3 yaitu opsi error. Sekarang soal berikutnya. Kata amplifikasi dalam kalimat tersebut memiliki makna. Jadi amplifikasi. Kalau misalnya ada arti kata, adik-adik kita harus cari di KBBI. Tapi kalau misalnya Kak, kan kalau UTBK kita tidak bisa bawa handphone. Berarti sesuaikan dengan kalimatnya. Nah, adik-adik bisa baca kalimatnya, meski sumber gempa bunyinya jauh, namun jika kondisi batuan atau tanahnya gembur, maka tetap saja mempunyai sifat amplifikasi gempa bumi. Amplifikasi bisa diartikan sebagai perluasan atau pembesaran. Penekanan juga boleh. Adik-adik boleh cek ya di KBBI. Kalau misalnya sesuaikan dengan kalimatnya, iya, sudah benar. Jadi kita cari kalau penyingkatan tidak, bravo, penyebaran, pengembangan. Oh, ada opsi error, ada kata perluasan. Oke, sesuai. Berarti jawabannya ada dalam opsi error. Oke, sekarang kita pindah ke soal nomor 5. Pola kalimat aktif yang sama dengan kalimat saya mengerjakan ujian ini dengan cermat adalah. Polakan kalimat sama dengan soal nomor 1 dan soal nomor 2. Jadi kita polakan dulu soalnya. Setelah kita polakan soalnya, dapat pola kalimat dari soal, itu nanti kita jadi patokan untuk memilih jawaban di kelima opsi. Jadi yang ini yang mau dipolakan, yang mana predikatnya? Jadi adik-adik pasti sudah tahu predikatnya apa? Yaitu mengerjakan. Yang ini sebagai subjek, ujian ini sebagai objek, kata dengan sampai titik masuk keterangan. Oke. Kenapa kata ujian ini sebagai objek, Kak? Karena bisa dipasifkan. Jadi kalau misalnya dipasifkan seperti ini. Ujian ini dikerjakan oleh saya. Oke, dikerjakan saya atau oleh saya. Kemudian adik-adik sambung dengan kata selanjutnya. Oke, jadi dapat dipasifkan. Pola soalnya yaitu SPOK. Jadi kita cari dari alfa sampai error yang memiliki pola SPOK atau SPOK. Cek opsi alfa. Predikatnya yang mana? Pertemuan ini diselenggarakan. Jadi oke, subjeknya setelah predikat ini ada kata secara. Berarti minggu lalu ini keterangan. Keterangan cara, oke. Kita cek opsi bravo. Presiden menyerahkan. Oke. Predikatnya menyerahkan. Ini berimbuhan me. Jadi kalau misalnya adik-adik mau cek predikat, harus lihat dari awal, bukan dari akhir. Penghargaan, ada kata penghargaan. Di sini objek atau pelengkap. Jadi uji. Penghargaan diserahkan oleh presiden. Logis kalimatnya ketika saya pindahkan ke depan berarti objek. Kemudian kata selanjutnya kepada para ilmuwan yang berprestasi luar biasa. Kata kepada sampai titik sampai di sini ini merupakan keterangan. Oke. Kenapa keterangan? Pada ini masuk dalam ciri preposisi. Opsi Charlie, dia datang dengan temannya. Oke, ini yang kakak maksud sebelumnya, bahwa predikat itu bisa berupa kata dasar. Kalau misalnya predikatnya berupa kata dasar, adik-adik bisa cek apakah kata itu masuk sebagai kata kerja, kata benda, atau kata sifat. Ini kan kata kerja, verba. Siapa yang datang? Dia. Dengan temannya, keterangan. Kenapa keterangan? Ada kata dengan. Oke, konjungsi. Delta,
Lahan-lahannya yang kurang produktif dimanfaatkan sebagai perkebunan mangga. Berarti predikatnya dimanfaatkan, berarti yang ini sebagai subjek. Kata sebagai sampai titik masuk keterangan preposisi. Opsi error. Beberapa mahasiswa mempersoalkan kebijakan itu. Predikatnya mempersoalkan. Siapa yang mempersoalkan? Beberapa mahasiswa. Kebijakan itu masuk objek. Kebijakan itu, ini kan bisa dibalik. Kebijakan itu dipersoalkan oleh beberapa mahasiswa. Berarti sudah tepat objek. Nah, karena tadi soalnya pola SPOK, kalau opsi error kurang tepat karena cuman SPO, delta cuman SPK, Charlie juga sama, Bravo SPOK, opsi alfa SPK. Berarti jawabannya ada dalam opsi Bravo, yaitu sama-sama memiliki pola soal SPOK. Oke, sekarang soal selanjutnya. Soal selanjutnya ada 3 kalimat pernyataan. Kita cek apa petunjuk soal dari soal nomor 6. Perbaikan yang tepat untuk kata bercetak tebal pada kalimat-kalimat di atas adalah, jadi kita fokusnya ke kata yang bercetak atau yang tercetak tebal. Oke. Kalau misalnya kata yang tercetak tebal sudah benar penulisannya, berarti jawabannya alfa. Tapi kalau misalnya penulisannya kurang tepat, mau diperbaiki, berarti antara B, C, D atau error. Kata merubah. Kata merubah, kata dasarnya apa? Jadi berimbuhan tambah kata dasar ubah. Kata dasarnya bukan rubah, karena kalau rubah itu masuk nama jenis hewan. Jadi kata dasarnya harus ubah, mengubah, bukan merubah. Oke? Nah, kita perbaiki atau kita ganti kata merubah menjadi kata mengubah. Kita eliminasi opsi. Ini kan merubah masih kurang tepat. Mengubah, oke. Mengubah, error, merubah masih kurang tepat. Berarti sisa 2 opsi, C dan delta. Ini kan kita perbaiki, berarti opsi alfa sudah gugur. Kata selanjutnya kata hidup. Hidup sosial masyarakat semi nomaden setingkat lebih baik daripada masyarakat nomaden. Jadi kata hidup, nah ini hidup masuk verba. Sedangkan subjek itu harus berupa kata benda atau frasa nomina. Jadi kalau misalnya kata hidup, lebih tepatnya kita ganti menjadi kata kehidupan. Berarti jawabannya opsi delta. Adik-adik kan sudah bisa tebak. Karena kalau misalnya opsi Charlie, menghidupkan. Ini kurang tepat. Kemudian kenapa pakai kata penggembala? Karena penggembala itu lebih ke pelakunya. Oke, berarti jawaban untuk soal nomor 6 yaitu opsi delta. Sekarang kita pindah ke soal selanjutnya. Soal nomor 7. Petunjuk soal, kalimat-kalimat yang memiliki makna imbuhan mekan. Jadi makna imbuhan yang sama dengan kata menimbulkan pada bacaan di atas. Jadi ada dalam kalimat ketiga. Karena kurangnya uji klinis, manfaat dari daun tersebut menimbulkan kontroversi. Nah, ini yang ditanyakan. Jadi makna imbuhan. Makna imbuhan itu ada beberapa jenisnya, imbuhan mekan, pean, ber. Oke, jadi masing-masing imbuhan tersebut memiliki makna yang berbeda. Imbuhan mekan, yang pertama, melakukan perbuatan. Contohnya, memasak. Oh, jangan pakai kata memasak. Kemudian yang kedua, bene aktif.
Bene aktif artinya melakukan perbuatan untuk orang lain. Berarti membawakan, oh imbuhan mekan ya, berarti bukan. Menirukan. Oke. Kemudian yang ketiga, membuat jadi. Kalau membuat jadi contohnya mendinginkan, berarti membuat jadi dingin. Yang terakhir, merujuk ke tempat. Oke, contohnya mendaratkan. Oke. Ini makna imbuhan mekan. Jadi kita mau cek kata menimbulkan. Kata menimbulkan itu artinya bisa menjadikan. Oke. Menjadikan. Jadi kita mau cek opsi alfa. Membelikan berarti melakukan perbuatan untuk orang lain. Bene aktif. Oke, membeli untuk artinya. Kemudian opsi bravo, memutuskan. Memutuskan bukan berarti membuat jadi putus, tetapi di sini menetapkan atau menentukan keputusan. Menetapkan atau menentukan keputusan berarti yang ini, melakukan perbuatan. Kalau yang opsi alfa tadi dia bene aktif. Kemudian opsi Charlie, menyekolahkan. Menyekolahkan berarti memasukkan ke sekolah, berarti merujuk ke tempat. Kalau opsi delta, menepikan sama merujuk ke tempat juga. Oke. Opsi error, teriakannya yang keras berhasil membangunkan seisi rumah. Kalau misalnya membangunkan berarti membuat. Membuat jadi bangun. Oke, berarti kata menimbulkan, kata imbuhan mekan pada kata menimbulkan sama maknanya dengan opsi error, yaitu pada kata membangunkan. Oke, sekarang kita cek soal selanjutnya. Soal nomor 8. Kata berjabat tangan pada kalimat kedua. Pemimpin negara itu berjabat tangan mempunyai makna yang sama dengan kata yang bercetak miring dalam kalimat berikut. Berarti kecuali yang tidak sesuai ya. Berjabat tangan itu artinya apa? Maknanya saling. Saling menyapa dengan memegang tangan orang lain. Jadi kalau misalnya kalian pegang tangannya sendiri itu bukan jabat tangan. Oke? Jadi kalau berjabat tangan kakak ulang artinya saling menyapa, menyatakan makna saling. Ada feedback. Saling menyapa dengan memegang tangan orang lain. Oke, jadi saya tulis di sini maknanya saling. Oke. Kita cek opsi alfa, tim nasional Indonesia berhadapan dengan tim nasional B dalam babak final. Berhadapan. Berhadapan artinya apa? Bukan saling bertatapan ya, sesuaikan dengan makna kalimatnya. Jadi berhadapan dalam opsi alfa artinya saling melawan. Ini kan pertandingan. Oke. Karena berbicara tentang pertandingan. Opsi bravo. Sepanjang tahun yang lalu, Ardi dan Rika suka surat menyurat. Berarti saling bertukar atau saling mengirim surat, pesan. Oke. Charlie, pikiranku bertabrakan. Jadi bertabrakan dengan idenya, sehingga kami sulit mengambil keputusan. Jadi kata bertabrakan di sini artinya berlawanan atau bertentangan. Makanya tadi kalimatnya mengatakan sulit mengambil keputusan, saling. Saling bertentangan, berlawanan. Oke. Opsi delta, tembak-menembak terjadi di perbatasan dua wilayah yang bersengketa. Tembak-menembak artinya saling, ya kan? Saling tembak. Oke, sekarang kita cek opsi error.
Kami berjalan beriringan merujuk desa wisata di kaki Gunung Slamet. Jadi kata beriringan berarti bukan menyatakan makna saling. Beriringan berarti jalannya ini baku samping. Oke, berarti kalau misalnya kita cek karena semua maknanya saling, yang ditanyakan tadi kata kecuali, jawabannya yaitu opsi error. Berdampingan ini, berdampingan. Oke, bersama-sama. Oke, berarti untuk soal nomor 8 yaitu jawabannya opsi error. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Sekarang kita cek soal nomor 9. Bentuk kean yang ditanyakan. Bentuk kean pada kata kenyamanan dalam kalimat di atas mempunyai kesamaan makna. Jadi kita cek kalimatnya. Dengan adanya pepohonan, masyarakat perkotaan dapat merasakan kenyamanan terlebih pada kota dengan rata suhu yang tinggi. Jadi imbuhan kean, kalau sebelumnya ditanyakan imbuhan mekan, sekarang imbuhan kean. Jadi imbuhan kean sama memiliki beberapa makna. Yang pertama, menyatakan sifat. Oke, contohnya yang mana kalau menyatakan sifat, Kak? Keibuan. Oke. Kemudian yang kedua, tempat. Contohnya kerajaan, menyatakan makna terlalu. Kebesaran berarti terlalu besar. Ketidaksengajaan, ketinggalan. Kemudian yang terakhir, keadaan atau perihal. Contohnya kemiskinan. Oke. Jadi ini makna dari imbuhan kean. Jadi kita langsung realisasikan ke opsi alfa. Mereka kebetulan. Kata kebetulan. Kebetulan menyatakan makna apa? Berarti ketidaksengajaan. Oke. Sekarang opsi bravo. Kata keracunan. Keracunan berarti terkena racunnya. Berarti ketidaksengajaan juga. Misalnya, anak itu keracunan makanan. Berarti tidak sengaja makanannya ada racun. Berarti ketidaksengajaan. Oke. Sekarang kita cek opsi Charlie. Kelakuan. Kelakuan menyatakan apa? Perihal atau keadaan, perihal bertingkah laku. Oke. Delta ada kata kelelahan. Berarti sifat. Yang terakhir ada kata kediaman, berarti menyatakan tempat. Oke, sekarang kita cek soalnya. Kata kenyamanan. Kenyamanan bukan makna ketidaksengajaan, bukan juga makna terlalu, melainkan kata makna sifat. Oke, yang paling sesuai dengan kata kenyamanan yaitu opsi delta. Karena makna imbuhannya sama-sama menyatakan sifat. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Soal nomor 10. Makna kata angin. Makna kata angin dalam kalimat di atas adalah, jadi perhatikan kalimatnya. Kami semua telah menantikan angin baik untuk melancarkan aksi menentang mereka. Kata angin baik dalam kalimat soal nomor 10, kalimat soal, masuk dalam makna konotasi. Oke, jadi apa itu makna konotasi? Makna konotasi artinya makna yang tidak sesuai dengan arti sebenarnya, atau biasanya kita sebut dengan makna kiasan. Oke, jadi kata angin. Kata angin tidak sesuai dengan kata kabar. Karena ini di soalnya mau melancarkan aksi, berarti kita sederhanakan mau bertempur.
Kayak kabar baik tidak, suasana juga kurang tepat. Kata keadaan, cuaca, kesempatan yang paling tepat. Nah, jadi kalau misalnya adik-adik juga bisa cek KBBI-nya, kata angin juga di KBBI masuk artinya kata kesempatan. Cuman karena kita tidak bisa buka kamus atau KBBI saat ujian, berarti kita sesuaikan dengan kalimatnya saja. Oke, nomor 10, makna kata angin, yaitu kesempatan. Soal selanjutnya. Hubungan makna yang terdapat dalam tanaman, buah, anggur juga terdapat dalam. Jadi, tanaman ini kan bentuknya umum, jenis tanaman, buah. Jenis tanaman kan banyak, ada sayur juga masuk, kemudian masuk lagi jenis buah. Berarti dari umum ke khusus bentuknya. Kita cek coba dari opsi error. Dari opsi error, kuning, hitam, pink. Ini bukan dari umum ke khusus, tapi ini cuma satu jenis, yaitu cuma menyatakan jenis warna. Sama semua. Berarti opsi error kurang tepat. Delta. Oke, minuman. Teh dan kopi sama bentuknya. Oke, ini sama berarti delta kurang tepat. Charlie, bunga, mawar, anggrek. Oke, ini juga sama. Kemudian opsi bravo, senang, gembira, sukacita. Ini sama semua, sama dengan opsi error tadi, kuning. Opsi alfa, binatang, burung, merpati. Oke, jadi ini kan bentuknya umum, jenis binatang masuk, ini burung kan. Kalau jenis binatang banyak, ada reptil juga masuk. Nah, jenis burung, merpati. Berarti sudah sama bentuknya dengan opsi alfa, dari umum ke khusus. Jawabannya yaitu soal nomor 11, yaitu opsi alfa. Jadi kalau misalnya dapat soal seperti ini soal bentuk soal yang tidak terlalu sulit atau tidak terlalu rumit. Sekarang kita cek soal selanjutnya, yaitu soal nomor 12. Rumah besar itu terbakar tadi malam. Kata terbakar, kalimat tersebut menduduki jabatan. Adik-adik pasti sudah tahu karena ada beberapa soal sebelumnya tentang unsur-unsur kalimat atau memelakan kalimat. Apa jawabannya soal nomor 12? Kata terbakar apa? Menduduki fungsi atau jabatan apa? Subjek, predikat, objek, pelengkap, atau keterangan. Kata terbakar sebagai predikat. Kenapa predikat? Karena berimbuhan ter. Masuk. Jadi kalau misalnya yang ditanyakan tentang kalimat masuk kalimat apa? Aktif atau pasif? Jadi ingat, me dan ber masuk kalimat aktif, di dan ter masuk kalimat pasif. Jadi ini bentuk kalimat pasif karena predikatnya berimbuhan ter. Ini subjeknya. Oke, berarti kita sudah langsung pilih jawabannya, yaitu opsi bravo. Soal selanjutnya, soal nomor 13. Petunjuk soal, kata mengerikan pada kalimat di atas memiliki makna asosiatif dengan kata, jadi kata mengerikan. Makna asosiatif, ya jadi yang ditanyakan yang maknanya sama atau kesamaan makna. Oke, tapi bukan sinonim. Jadi kita cari yang paling sesuai dengan opsi error. Kata ngeri. Para Pokemon menjadi terlihat seperti binatang nyata yang agak mengerikan tetapi unik. Kalau misalnya pakai kata garang, tidak tepat. Garang ini artinya pemarah. Ini kalau kata garang pasti adik-adik pernah dengar atau nonton yang Upin Ipin. Kan kalau misalnya ada dialognya Upin atau Ipin yang mengatakan akak garang, itu berarti pemarah. Kemudian kata takut kurang sesuai, brutal juga tidak, kurang tepat, liar juga sama. Oke, ada kata seram yang jawabannya yaitu kata seram, mengerikan sama dengan kata seram. Jadi kalau misalnya adik-adik tidak percaya, boleh buka KBBI-nya. Kata ngeri itu sama dengan kata seram, berarti jawabannya itu opsi error. Oke, penulisan kata bentukan yang salah. Jadi perhatikan ada 5 kata soal yang dimaksud dengan soalnya itu yang mau dicek imbuhannya. Kata menyebutkan
Kata dasarnya apa? Sebut. Oke. Kemudian berimbuhankan. Menyebutkan. Kenapa menyebutkan? Karena S dan ini luluh. Adik-adik ingat KTSP. Kita sudah pernah bahas di pertemuan sebelumnya. Pertumbuhan, kata dasarnya tumbuh, imbuhannya per dan an. Itu sudah tepat. Mengkonsumsi, kata dasarnya konsumsi, imbuhannya. Berarti untuk opsi Charlie ini kurang tepat. Perlu kita ingat tentang nasalisasi, yaitu KTSP yang luluh menjadi nge-en, nye-em. Kalau misalnya KTSP luluh menjadi nge-en, nye-em, ketika huruf keduanya huruf vokal. Jadi kalau misalnya huruf keduanya konsonan tidak bisa berubah. Ini kan K, kata dasarnya berlawan huruf K. O ini vokal, berarti mengonsumsi. K berubah jadi NG karena huruf keduanya vokal dan masuk dalam nasalisasi. Delta mempertahankan, kata dasarnya tahan, imbuhannya me per an. Oke. Opsi E, kata dasarnya baik, imbuhannya ke an. Oke, sudah tepat. Berarti bentukan kata yang salah yaitu ada dalam opsi Charlie. Perbaikannya yaitu kata mengonsumsi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada di antara adik-adik sekalian yang tidak dipahami, boleh ditanyakan. Tetapi jika tidak ada yang ingin ditanyakan, berarti kakak anggap adik-adik semua sudah paham dengan pembelajaran hari ini. Kita cukupkan pertemuan hari ini. Kita akan lanjut lagi ke pertemuan berikutnya. Untuk hari ini, kakak ucapkan terima kasih dan kakak doakan semoga adik-adik semua lulus UTBK 2025. Sekian dan terima kasih.